Kembali lagi setelah Ali Murtopo mati, Beni Murdani mati, dan sekarang penerusnya coba Luhut bin Sarpanjaitan yang sekarang ini mengendalikan Indonesia. Kekuasaan di Indonesia ini adalah dua tokoh ini, Luhut dan Hendro Priyono. Ini tidak lepas daripada Ordo Jesuit yang mereka benar-benar ada kerjasama dengan Zionisme internasional ya. Bahkan akhirnya keceplosan putranya Hendro Priyono di Twitternya itu nampak keceplosan dia. Ternyata dia sudah punya target untuk memenjarakan Habib Rizik Syihab ini sampai tahun 2026. Bahkan keceplosan juga Denny Siregar. Ternyata perintah dari atas, habisi Habib Rizik. Yang dirahmati Allah, tidak tahunya setelah Jenderal Ali Murtopo mati, berlanjut ternyata perebutan wakil presiden. Jadi hampir mirip 8 tahap, itu mirip sekali apa yang dilakukan oleh DN/AIDIT, Komisi Sentral PKI. Jadi strateginya itu sama, tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Dulu sudah pernah saya tayangkan, nggak usah saya tayangkan lagi gitu ya. Jadi tahap pertama, jadi perbandingan peristiwa pemberontakan Mei 98, perbandingan antara pemberontakan PKI dan pemberontakan Mei 98. Itu mulai tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan sama persis. Kalau yang PKI dimotori oleh Jenderal, yang PKI dimotori oleh DN/AIDIT, ya kan? Kalau yang ini dimotori oleh Jenderal LB Murdani. Sampai puncaknya terjadilah peristiwa kerusuhan Mei 98. Tapi yang dijadikan kambing hitam siapa? Prabowo yang dijadikan kambing hitam. Akhirnya wa makar Allah wallahu khairul makirin. Tidak tahunya kadernya Jenderal LB Murdani namanya Jenderal Sintong Panjaitan keceplosan. Ditanya oleh wartawan, Pak Jenderal Sintong Panjaitan, kira-kira yang menggerakkan Mei 98 ini apa Prabowo? Oh ya tidak mungkin, nggak bisa itu. Yang mampu menggerakkan itu yang menguasai, baik itu angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian. Waktu itu kan yang menguasai adalah Jenderal LB Murdani, sehingga akhirnya keceplosan gitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi setelah Ali Murtopo mati, Beni Murdani mati, dan sekarang penerusnya coba Luhut bin Sarpanjaitan yang sekarang ini mengendalikan Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya memang seperti yang Kamis yang lalu yang sudah saya sampaikan, itu tidak lepas daripada gerakan Ordo Jesuit. Dulu sudah, hari Kamis yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana peran Peter Buck, ya kan, melakukan gerakan, melakukan kaderisasi di Indonesia sejak tahun 50-an. Mereka ingin menguasai Indonesia, inner circle, pusat kekuasaan di Indonesia. Dan kader intinya adalah Jenderal LB Murdani. Dia rekrut Jenderal Ali Murtopo yang sudah saya sampaikan Kamis yang lalu. Kemudian setelah mereka, Peter Buck mati, Jenderal Ali Murtopo mati, Jenderal LB Murdani terakhir puncaknya peristiwa Mei 98 juga mati juga. Sekarang yang melanjutkan untuk penguasaan kekuasaan di Indonesia ini adalah
dua tokoh ini, Luhut dan Hendro Priyono. Ini tidak lepas daripada ordo Jesuit yang mereka benar-benar ada kerjasama dengan Zionisme internasional ya. Bahkan akhirnya keceplosan, putranya Hendro Priyono di Twitternya itu nampak keceplosan dia. Ternyata dia sudah punya target untuk memenjarakan Habib Rizik Syihab ini sampai tahun 2026. Bahkan keceplosan juga Denny Siregar. Ternyata perintah dari atas, habisi Habib Rizik. Terbongkar juga akhirnya. Makanya kenapa Prof. Din Samsudin langsung menegaskan penembakan 6 laskar FPI ini kezaliman besar dan nyata. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bahkan Pak Said Didu, sudah berapa nyawa rakyat melayang demi kekuasaan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, darah seorang mukmin itu mahal. Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, qala Rasulullah SAW, la jawalud dunya ahwan wa 'ala Allahi min qatl mu'minin bighairi haqq. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Artinya apa? Allah dan Rasulnya mengabarkan bahwa darah seorang mukmin itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Makanya kenapa Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 93 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'annahu wa 'adda lahu 'adzaban 'adzima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang hak, maka balasannya, kata Allah, Jahannam, dan itu kekal ia di dalamnya, kekal abadan ya. Dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya, serta Allah siapkan azab yang lebih besar baginya. Makanya kenapa kalau ada seorang mukmin dibunuh tanpa alasan yang hak, Allah perintahkan tegakkan hukum kisos, bunuh dibalas bunuh. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita hanya bisa berdoa kepada 6 syuhada ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dia, terimalah amal ibadahnya, ampuni dosa-dosanya ya kan? Dan mudah-mudahan Engkau masukkan ke dalam surgamu ya Allah ya. Apalagi Rasulullah sudah memberikan kabar fadilah orang yang mati syahid, insya Allah Allah akan berikan izin kepada dia untuk memberikan syafaat sab'ina min ahli baiti, pada 70 anggota keluarganya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, doakan 6 syuhada ini. Dalam kita sisipkan doa-doa dalam doa-doa kita, dan mudah-mudahan insya Allah ya, Allah selamatkan. Mudah-mudahan 6 syuhada ini bisa membangkitkan umat Islam dari tidurnya. Karena apa? Negeri ini sudah dijajah ya. Umat Islam, dan 6 syuhada ini Masya Allah, benar-benar seluruh umat Islam se-Indonesia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita berharap kepada Allah, kita tetap berjuang menegakkan al-haq. Tapi insya Allah, yakinlah kezaliman itu akan dihancurkan oleh Allah sendiri. Kezaliman itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kita cuma diperintah oleh Allah dan Rasulnya taat dan istiqamah.
amanu wa taqwa, dan istiqomah, taat dan istiqomah. Kezaliman itu haknya Allah nanti. Istilah orang Jawa, Gusti Allah mboten sari. Sekian karena waktu terbatas, sudah isya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.